Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan bertalabul ilmi dan belajar menuntut ilmu, berbagi wawasan, terutama dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam syiar tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hamal dan ibadah, hakikat menguasai segala tujuan dan maksud, yang insya Allah kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Alhamdulillah jamaah, untuk saat pertemuan dan tayangan yang akan saya sampaikan ini adalah berhubungan dengan dasar-dasar kita menerima tauhid kepada Allah. Dasar-dasar kita menikmati bagaimana dengan kehidupan Tuhan pada diri kita. Dan dasar-dasar bagaimana kita menjalankan hakikat ketuhanan pada diri kita. Kalau kita tidak memahami bagaimana kita melayani sebuah kodrat yang bertajalli kepada diri kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan yang berkodrat ketuhanan, merasakan kehadiran Tuhan, menjalankan kodrat Tuhan, dan menetapkan Tuhan pada hayat hidup diri kita sebagai mawujud daripada Tuhan. Tentulah kita harus memiliki kiat-kiat dan dasar-dasar. Dikatakan kalau kehidupan kita adalah kehidupan ganda, kehidupan ganda yang dimaksud adalah dua hayat dalam satu jiwa, atau kita balik dua jiwa dalam satu hayat. Ini menandakan kebenaran Tuhan pada diri kita dan pola hidup cara Tuhan berhayat
Ini kita harus bisa melayani kodrat tersebut, atau kita harus mengerti dengan kiat-kiat ketuhanan pada diri kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah kita menyediakan kodrat-kodrat ketuhanannya pada diri dan bagaimana dia berhayat pada diri kita dan bagaimana kita melaksanakan hubungan sambung rasa dengan wujud diri yang dikatakan wasilah Tuhan, bagaimana kita mengadakan sambung rasa di dalam menjalankan kehidupan 24 jam di dunia ini terhadap Allah. Kalaulah kita tidak bisa tidak memiliki kemampuan bertuhan, maka ini tidak terjadi hablum minallah. Hablum minallah ini hanya karena kita sudah bisa menampakkan hablum minan nas. Nah, bagaimana kita caranya untuk merasakan dan menikmati hidup dengan kekuatan Tuhan? Tentulah kita tidak bisa membawa dengan pola-pola kemanusiaan. Dan bagaimana kita menghubungkan kehidupan Tuhan dengan kehidupan alam semesta? Kita tahu manusia ini adalah batasan Allah. Apa yang dikatakan batasan Allah? Dari tubuh ke dalam adalah alamnya Allah. Dari tubuh keluar itu alam semesta. Ini beda. Ini sangat jauh beda cara perlakuan dan cara hidup. Mendirikan alam Allah, Allahu alam, adalah wujud daripada diri. Berhayat kepada alam semesta ini ada batasan-batasannya, ya. Ada batasan-batasan dua hidup ini. Kehidupan Allah bernama Hayyun dan kehidupan alam bernama Hayat. Nah, ini cara menjalankan pola hidupnya ini harus kita mengerti dengan kiat-kiatnya. Kalau enggak ini bisa bercampur aduk. Kehidupan Allah akan bisa diatur oleh alam sehingga tunduk kepada alam. Harusnya kehidupan alam tunduk kepada kehidupan Allah. Kehidupan Allah adalah diri. Kehidupan alam adalah semesta. Ini juga beda sangat. Nah, ini yang ada dengan cara kita melaksanakan kiat-kiat ketuhanan itu melalui tiga cara. Yang pertama melalui hayat atau hidup. Hidup tidak akan bersekutu dengan kehidupan. Hidup Allah adalah wujud, sementara alam bersifat maujud. Ini beda. Kalau alam memiliki kehidupan semesta diisi dengan makhluk, tapi kalau Allah mendirikan alam diisi oleh wujudnya semata, wujudnya sebagai alam. Ini perbuatannya beda. Dan bagaimana kita menyambungkan kehidupan dengan yang hidup? Sambung rasa ini terjadi dari tiga kodrat. Pertama, sambung rasa ini adalah dari hayat. Hayat ada hidup di dalam kehidupan. Ini cara menjaganya. Yang hidup adalah diri, alam adalah kehidupan. Mana mungkin ada sebuah cahaya tetapi bolamnya tidak ada, lampunya tidak ada, tapi cahaya ada. Nah, ini antara hidup dan kehidupan. Kita ibaratnya sebuah bolam lampu. Alam ini cahayanya, ini kehidupan. Berarti tidak bisa dipisahkan. Dan Allah adalah daya dari semuanya. Nah, ini yang disambungkan. Jadi kalau bagaimana dengan hayat? Hayat itu adalah
apabila kita sudah mendirikan hayat Allah pada diri. Jadi kalau ada yang melihatmu, ada yang mendekatimu, ada yang menyentuhmu, itu adalah hayat Allah semata. Yang dia sentuh hayatnya Allah. Hayatnya Allah, tidak ada kematian baginya. Itu hayatnya Allah. Jadi kalau kita memisahkan dan menetapkan kehidupan pada alam ini, kita jangan melihat sisi mati. Ini adalah sisi hidup yang menghidupkan. Justru di mana ada kita, di situ ada kehidupan. Ini luasnya. Sebuah kodrat kehidupan itu adalah yang hidup. Hidup itu adalah diri. Nah, jadi kalau adakah pandangan-pandangan dari kehidupan menuju hidup, laksana dia melihat sifat hidup, sebuah hidupnya Allah. Jadi ini keterpisahan dalam hidup. Hidup berawal dari yang menghidupkan, sementara kehidupan berawal dari yang hidup. Berarti kita harus menjaga marwah, derajat dan martabat hayatnya Allah, yaitu hidup. Ini hidup, ini hidup. Kita harus jaga martabat itu. Jangan sampai martabat itu terhina oleh kehidupan. Ini batasannya, termasuk as-sajadahnya. Ini adalah batasan atau as-sajadah. Ya, as-sajadah adalah kolbinya Tuhan. Kolbi adalah jasad yang rahimnya Allah. Inilah yang dikatakan jasad. Ya, kolbi itu, ini jasadnya. Jasad disebut dengan kolbinya. Yang kedua adalah mengenai sir atau rasa. Berhubungan dan berinteraksi dengan alam, wujud Tuhan ini memiliki bahasa dengan rasa. Apa yang kita lihat dan berkomunikasikan, berhubungan rasa, mengontrol rasa yang datang dari rahasia. Mana rahasianya? Itulah kolbi yang sangat halus, yaitu kolbi yang ada dalam kolbu. Nah, ini akan menghadirkan suatu rasa dengan apa yang kita ingin bicarakan. Ya Allah, bolehkah saya ke situ? Dia akan menjawab. Begitu kita menarik dan menjemput jawabannya, dia akan melahirkan rasa, dan rasa ini akan membuat kita bisa menerjemahkan berupa bahasa, boleh atau hati-hati atau tidak boleh. Nah, ini kedekatannya. Itu yang dikatakan dengan sir atau rasa. Nah, ini sambung rasa yang kedua, yaitu dari rasa, yaitu dari pandangan yang bisa kita menerjemahkan berupa kata. Nah, ini yang berupa kalam. Jadi kadang-kadang kita mengantarkan suatu pandangan kepada Allah, sesuatu yang kita niatkan, tiba-tiba datang rasa yang menerjemahkan cuma kita saja yang tahu. Datang rasa menyatakan boleh atau bagaimana terhadap keadaan yang kita inginkan. Ini sudah sambung rasa. Jadi tidak ada perbuatan kita, tapi kita menjalankan, mentajalikan perbuatan hidup kepada kehidupan. Ini di bidang rasa, kegetaran. Kadang-kadang kalau dia enggak setuju setelah kita memohon kepadanya, datang rasa gelisah, cemas, dan banyak yang dijawab dengan rasa. Nah, ini rasa. Nah, yang ketiga, hadirin sekalian, naluri yang bertuhan yang ketiga adalah pandangan. Pandangan di sini bukan artinya melihat. Pandangan di sini adalah yang kita lihat dan kita pandang. Apakah yang kita lihat ini sudah tersambung kepada yang kita pandang yang di dalam diri? Seolah-olah kita mengirim
suatu bayangan suatu keadaan kepada wujudnya dengan apa yang kita lihat. Berarti pandangan ini adalah andalan. Dengan kita melihat sesuatu, menjalankan sesuatu, berbahasa dan bercerita dengan seseorang atau dengan keadaan, tapi kita sudah berkata dalam pandangan kepadanya, ini bagaimana ini ya Allah, ini bagaimana ya Allah, ini bagaimana ya Allah. Pandangan kita akan menjadi suatu bahasa yang Allah katakan, aku tidak terdengar, tidak mendengar apa yang kau katakan, tapi aku mendengar apa yang kau pandang. Gitu. Jadi kalau sudah kita bisa menyatakan dan mengirim suatu yang kita lihat kepada yang akan mengalami, yaitu wujudnya Allah. Ini membuat suatu sambung rasa semakin bagus. Sambung rasa kita semakin bagus. Kenapa? Kita melayani apapun kejadian, tetap kita mengarahkan kepada sandaran diri. Sandaran diri ini adalah wujudnya Allah, sir yang ada di dalam nyawa, bersembunyi wujud dalam batin, hayatnya Allah dalam tubuh. Ini kodrat panafilah, diri tidak berurat dan tidak berdarah, yang ada diri dalam diri. Akhirnya kehidupan kalau berhubungan dengan kita tetap mengandalkan atau menghubungkan, menyambung, merasakan pandangan, hidup dan rasa, maka kita merasakan kehidupan kita ini adalah kehidupan dua jiwa, ya, kehidupan dua jiwa yang mana apapun yang kita alami, kita punya andalan Allah yang akan menjawab, Allah yang akan berkata, Allah yang akan merasakan apa yang akan kita lakukan. Berarti ini mukharabat namanya. Mukharabat ini adalah saling mengintai. Mukharabat itu saling mengintai. Jadi kalau kita memiliki keinginan sesuatu, introspeksi diri kita adalah suatu kodrat yang menyaksikan atas apa yang terjadi dari sambung rasa. Tapi kalau kita tidak memiliki tiga kodrat sambung rasa itu, maka kita akan mengalami suatu keadaan yang mana keadaan itu mungkin kita takut, yang mana keadaan itu berbahaya, mana keadaan itu gagal. Tapi kalau sudah ada andalan diri kita Allah dalam tiga sambung rasa, ini akan membuat suatu keselamatan, keberhasilan dan kewaspadaan yang tinggi. Nah, dengan demikian tiga rasa yang kita jadikan sambung rasa, sir, yang pertama adalah rasa, yang kedua hayat adalah di jalan hidup, yang ketiga disebut ma'rifat dalam pandangan. Jadi kalau kita sudah memiliki tiga ini, berusaha kita di dalam kehidupan 24 jam, kita adalah sebuah wujud dan menjaga perjalanan dan melihat kodrat yang dijalankan. Maka disinilah kita tidak akan pernah lupa dengan Allah. Tidak akan pernah lupa dengan Allah. Makanya Allah katakan di alam Al-Quran, janganlah engkau berjalan dengan sombong di dunia ini, karena yang berjalan hanyalah wujudnya. Itu yang dimaksud oleh Allah. Jangan merasa kita. Nah inilah. Jadi kalau kita benar-benar sebuah wujud yang sudah tersambung dari dalam diri, ada diri dalam diri, kalau dihadapi dia bukanlah diri tapi suatu wujud yang berdiri, ini sandaran. Jadi dengan demikian kewaspadaan dan cara menetapkan
kehidupan bertuhan di dalam diri kita kalau kita adalah sebuah wujud yang menyandarkan kejadian kepada wujudnya semata, dan yang menikmati kehidupan itu adalah sebuah hayat ainun sabitah, sebuah diri yang menyaksikan bagaimana Allah bertajalli dalam masa insannya menghadapi dan melayani hidup dan dalam masa insan ini. Dan insan itu adalah alam dari ihsan, maka ada yang hidup di dalam yang hidup. Itu yang dikatakan ada ihsan di dalam insan. Jadi insan ini adalah tajalli hayat Allah dalam kodrat keumatannya. Maka disinilah Allah menikmati kehidupan ini dengan hidupnya hayat Allah pada diri kita. Jadi kalau kita berwujud kepada Allah ini memang nikmat sekali. Kewaspadaan dibantu dengan firasat, dibantu dengan kata hati, dibantu dengan kata perasaan, digerakkan jasad, digerakkan dengan rasa. Kontak sambung rasa membuat peradaban hidup kita semakin terarah. Tapi kalau kita bebas seperti makhluk yang melata di muka bumi ini adalah kesesatan hidup, yang mana hidup tidak ada batasan lagi. Kalau hidup yang berbatas adalah perhitungan ketuhanan harus matang di dalam diri kita dalam menjalankan kehidupan. Inilah sambung rasa. Dengan kita menetapkan sambung rasa tadi, termasuk dalam segala sisi, kita bisa. Maka Allah katakan, apabila engkau berdoa dengan pandangan kepadaku ya nasta'in, maka akan kukabulkan dengan syarat kamu telah mampu melihat atau menyaksikan aku sedang melihat permintaanmu. Inilah yang dikatakan nasta'in wa iya khanasta'in. Nah, dan sesungguhnya dia nas manusia tok beribadah ain dengan pandangan. Artinya ma'rifatnya harus bisa pandangan ini berkalam kepada Allah. Maka kekuatan ayat, kekuatan aras apapun, qudsi Allah adalah pandangan. Dengan kita mendirikan pandangan, bukan melihat tetapi memandang. Bukan melihat, saya ulang sekali lagi, bukan melihat tapi memandang. Apa yang dikatakan memandang? Melihat siapa yang sedang melihat, itu namanya memandang. Memandang siapa yang melihat. Nah, kalau doa dan permintaan itu adalah sifat insaniah kita, tetapi dalam pelaksanaan qabul harus kembali kepada perbuatan diri lagi, kepada wujudnya. Nah, dengan kita memohon suatu permintaan, tapi kita harus melihat permintaan kita sendiri sedang dilihatnya. Ini adalah suatu doa yang sangat mulia. Wa iyyaka nasta'in. Nah, dengan demikian kita mulai menterapi diri kita dengan bagaimana hidup di jalan tauhid, bagaimana hidup di jalan ketuhanan. Gerak Tuhan, pandangan Tuhan, rasa kepada Tuhan, ini tidak boleh putus. Ini yang dikatakan wujud. Jangan wujud kata orang wujud pada kita. Wujudnya Allah atau hayatnya Allah, sirnya Allah, melihatnya Allah melalui perantara sebuah maujudnya, maka hidup itu akan kamu saksikan. Belajarlah kamu menyaksikan hidupmu, apa yang kamu lakukan dalam permintaanmu sendiri, tapi jangan kamu lupa menyaksikan apa yang telah kamu minta kepada Allah. Saksikanlah orang yang mengabulkan permintaanmu, maka kamu sesungguhnya wujud yang bersaksi. Jadi kalau kita sudah bisa meningkatkan iman kita ke jalan tauhid syiriah tadi, mudah-mudahan kita sudah ada yang mengikuti dan menyelamatkan kehidupan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya aku ada di dalam dirimu sendiri. Afala tubsirun, kenapa engkau tidak paham dan tidak mengerti dan tidak merasakan dan tidak melihat? Inilah kelalaian kita selama ini.
Kita ini laksana ayam tidur di atas padi tapi mati kelaparan. Sudah bersembunyi Allah dalam diri, baru kita lupa dengan Dia. Yang diperkirakan ada kekuatan lain tidak bernama Tuhan, itulah yang kita katakan Tuhan. Jadi inilah kesalahpahaman kita. Maka kembalilah kita kepada kedekatan diri kepada Allah, yaitu diri yang dipakai dalam hayatnya Allah. Disitulah insan meletakkan doanya, mabrur, insya Allah. Pelan-pelan kita mulai merasakan ada kehidupan Allah dalam diri kita. Pelan-pelan kita mulai merasakan ada kehidupan Allah dalam diri, dan manusia adalah batasannya. Batasan Allah dari dirimu ke dalam, batasan alam dari dirimu keluar. Hari ini belajar kamu menghormati dirimu dengan niat menghormati Allah. Dan jangan menghinakan kehidupan Allah kepada kehidupan alam semesta. Tapi jadikanlah alam ini berkasih sayang dengan alam semesta. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dalam rangka mendirikan rasa naluri bertuhan kepada Allah. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan tuntunan belajar bagaimana kita mengenal hakikat Tuhan pada diri kita dalam menjalankan hakikat amal dan ibadah. Silakan menghubungi YouTube Buya Pasaman Timur dengan nomor telepon 0813 9833 7904 dengan Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Ambillah hak, baiatlah dirimu, halalkan, mintalah halal kepada Allah dengan kita berbaiat memiliki mursyid. Ilmu tauhid tanpa ada mursyid tidak akan pernah berjalan. Insya Allah. Ingat alam saya, hati-hati, yang menuntun hidup ini hanya dua. Kalau tidak mursyid, pasti ada yang menuntut sesuatu yang tidak diinginkan. Hati-hati dalam menjalankan. Carilah ahli dirimu, sesungguhnya ahli dirimu lah yang tahu bagaimana dirimu yang sebenarnya. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.